baik Ibu. Ibu apa kabar? Kabar baik juga Pak. Oke, syukurlah. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching hari ini ya? Iya Pak, saya mau melakukan coaching hari ini. Oh iya. Kira-kira dalam kegiatan coaching nanti apa yang ingin digali dari atau ingin dikembangkan lebih lanjut dari kegiatan coaching itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Oke. Dari kelebihan-kelebihan yang ada, apa yang ingin Ibu tonjolkan dari tadi mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan yang lain itu, apa yang ingin Ibu tonjolkan di kegiatan coaching nanti? Oke. Jadi yang ingin saya tonjolkan dalam kegiatan coaching sebentar adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, berarti yang ingin ditonjolkan nanti di kegiatan coaching itu adalah mendengarkan aktif dan menghadirkan pertanyaan berbobot itu. Lalu kira-kira indikator pencapaian yang Ibu pasang dalam kegiatan coaching nanti itu seperti apa Ibu? Baik, jadi indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan dalam coaching sebentar adalah agar coaching mendapat solusi sendiri dari permasalahannya Pak. Oke. Indikator yang Ibu pasang tadi adalah kita berharap supaya coaching bisa mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Edu. Apa kabar Pak Edu? Kabar baik Bu. Kabar baik. Ini Ibu saya bisa minta waktu sebentar, ada yang mau saya ceritakan. Oke baik Pak, silakan Pak. Baik, begini, saya ini akhir-akhir ini mengalami masalah dalam pembelajaran. Anak-anak saya ini sudah tidak antusias lagi dalam belajar matematika ini. Selain itu, tugas yang saya berikan juga banyak yang tidak kumpul. Yang kumpul tugas itu tidak lebih dari 50%. Sehingga saya merasa bahwa ini pasti mungkin ada yang salah atau apa, sehingga saya juga pikiran dengan persoalan ini sudah saya mau konsultasi gitu. Kira-kira itu masalahnya. Oke baik Pak Edu. Jadi menurut Pak Edu, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Baik, saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi soal antusias anak dalam belajar dan semangat dalam mengumpulkan tugas dari anak-anak. Oke baik Pak. Terus menurut Pak Edu, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran matematika? Ya, setelah saya berpikir yang membuat mereka tidak antusias itu mungkin metode pembelajaran yang saya pilih tidak sesuai. Saya lebih banyak ceramah, tidak memberikan kesempatan untuk mereka berdiskusi atau mengemukakan pendapat sehingga mereka menjadi bosan. Oke baik Pak Edu. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Edu itu lebih antusias dalam pembelajaran matematika? Iya Ibu. Supaya membuat anak-anak menjadi antusias adalah mungkin mendesain pembelajaran yang menyenangkan, berpusat kepada murid, dan dalam pembelajaran juga mungkin bisa diseling dengan speaking sehingga anak-anak tidak bosan. Oh, wah luar biasa ya Pak Edu. Oke, saya sependapat dengan Pak Edu. Jadi menurut Pak Edu,
apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi lebih aktif dan tidak membosankan dalam pembelajaran matematika di kelas? Jadi mungkin seperti tadi saya perlu merubah metode pembelajaran, memilih metode yang lebih menyenangkan dan lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga terkesan makanya bosan saat ikut pelajaran. Oke, baik Pak. Lalu Pak Edu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid Bapak itu malas mengumpulkan tugas, Pak? Ya, saya berpikir mungkin tugas yang saya berikan juga terlalu banyak. Tugas terlalu banyak lalu tidak disertai dengan sumber belajar sehingga ketika anak-anak mau mengerjakan tugas mereka kesulitan tapi tidak tahu sumbernya di mana sehingga dari situ membuat mereka menjadi malas. Oke, Pak Edu, kalau boleh tahu ya Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bapak pada saat pembelajaran matematika? Selama ini sumber yang saya gunakan hanya buku paket yang diambil dari perpustakaan sekolah ini. Oke, baik Pak Edu, selain itu adakah sumber belajar lain selain buku teks, Pak? Dari pertanyaan ini baru saya teringat ternyata sumber belajar itu tidak hanya buku paket saya dari perpustakaan, tapi bisa juga kita dari video dari YouTube ataupun materi-materi lainnya dari internet ataupun kita desain sendiri video-video pembelajaran sehingga anak-anak tidak membosankan. Saya kira seperti itu. Oke, betul sekali Pak Edu. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai media dan sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias dalam pembelajaran matematika. Oke, jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Edu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya yang pertama saya mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Saya sesuaikan dengan minat anak-anak, pembelajaran saya sesuaikan dengan minat. Mungkin ada yang suka video, ada yang suka dalam bentuk poster, saya sesuaikan. Lalu tugas yang saya berikan juga nanti saya sertakan dengan sumber belajar sehingga anak-anak tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dan proses pengumpulan tugas juga mungkin saya kasih kebebasan untuk lebih bervariasi. Ada yang bisa kumpul dalam bentuk video, poster ataupun dalam bentuk lain sesuai dengan apa yang mereka suka. Mereka lebih semangat dalam mengumpulkan tugas. Oke, luar biasa Pak Edu. Terus kira-kira apa rencana Bapak ke depan? Rencana saya ke depan seperti tadi saya mendesain pembelajaran, melibatkan murid dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran juga mungkin membuat siswa harus lebih aktif dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat sehingga mereka lebih semangat dalam belajar. Oke Pak Edu, oke luar biasa. Terus kira-kira apa komitmen Bapak Edu terhadap rencana yang sudah Pak Edu buat? Komitmen saya harus konsisten dengan apa yang saya rencanakan dalam mendesain pembelajaran yang menyenangkan tadi. Nanti disertakan dengan video pembelajaran, materi juga didesain secara menarik dan metode juga disesuaikan dengan minat siswa agar mereka lebih semangat dan antusias dalam belajar matematika. Oke, luar biasa sekali Pak Edu ya. Jadi saya sangat mendukung rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Edu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Baik, terima kasih juga Ibu atas kesempatan ini kali sehingga saya juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Edu. Selamat dan sukses selalu Pak. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih kembali Pak Edu. Intuisi sudah melakukan coaching ya? Iya. Ya. Jadi Pak
tadi saya melihat bahwa Ibu Esi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Lalu kira-kira proses coaching tadi berjalan lancar atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Jadi proses coaching yang tadi itu berjalan baik dan lancar. Ya, coaching berjalan baik dan lancar ya. Lalu apa yang Ibu lakukan saat coaching tadi? Baik Pak, jadi selama proses coaching saya melakukan percakapan dengan alur kita, Ya. dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, tanggung jawab dan juga aksi, serta menggali potensi dari diri coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya juga melihat bahwa proses coaching tadi berjalan sesuai dengan kita. Dan si coach tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi semua. Oke, terima kasih. Selamat